Andre baru saja diterima di sebuah perusahaan transportasi sehingga banyak pekerjaan yang belum diketahuinya. Jika Anda sebagai Andre, bagaimana cara Anda agar memahami pekerjaan Anda? A. Bertanya pada pegawai yang lebih senior. B. Menunggu perintah dari atasan. C. Membaca buku manual kerja setiap waktu. D. Melihat cara pegawai saat bekerja. E. Setiap pekerjaan membutuhkan proses untuk memahaminya. Oke, mungkin ini terlihat dari kelima jawaban ini kelihatan bagus ya. Tapi kita harus bisa menilai mana kira-kira jawaban yang terbaik. Coba di sini kan si Andre ini kan banyak sekali gitu kan pekerjaan-pekerjaan yang belum diketahuinya. Nah, kira-kira jawaban terbaik yang mana nih? Coba kalau kita cek satu persatu. Bertanya pada pegawai yang lebih senior. Ini bagus, cuman ini bagus juga ya bertanya pada pegawai yang lebih senior gitu. Cuman ya kita harus melihat keadaan atau kondisi. Kalau misalkan pegawainya sedang sibuk, ya nggak mungkin kan kita mesti bertanya-tanya kepada pegawai yang lebih senior gitu. Coba kalau yang B ini, menunggu perintah dari atasan, ini kesannya terlalu ini ya, terlalu polos istilahnya gitu ya. Jadi pada saat bekerja tapi kita selalu aja menunggu perintah dari atasan gitu kan. Kalau misalkan atasannya eh, mengarahkan yang arahnya yang belum tentu tepat gitu, kita nggak mungkin kan bisa aja perintah dari atasan itu kita tolak dengan cara baik-baik gitu ya. Berarti yang B ini sudah pasti poinnya paling kecil ya. Ini satu poinnya. Coba membaca buku manual kerja setiap waktu eh bagus ya. Cuman kan tidak cukup gitu kalau cuma hanya membacakan buku manual saja gitu kan. Maka harus dilandasi dengan praktek. Ini kekurangannya hanya teori saja ini yang C ini. Coba yang D. Melihat cara pegawai lainnya saat bekerja. Nah, ini yang bagus poinnya. Jadi kalau kita belum eh diketahui semuanya gitu, maka mau nggak mau kita harus menggunakan kata ATM ya. ATM. Apa itu ATM? A-nya amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Modifikasi. Nah, gitu ya. Tuh, jadi setiap eh, pekerjaan yang belum kita ketahui, kita gunakan teknik ini. Amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Gitu. Coba. Setiap pekerjaan membutuhkan proses untuk memahaminya. Eh Ya, betul. Bagus juga gitu kan. Setiap pekerjaan membutuhkan proses untuk memahaminya. Tapi ini saya kira tidak baik jadi jawab. Ini paling poinnya 2. Itu coba bertanya kepada yang lebih senior, ini bagus gitu kan. Cuman ada kondisi tertentu gitu. Berarti yang C ini poinnya 3. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Anda diberi tugas untuk membagi kelompok ronda di RT Anda. Namun karena usia yang masih muda, beberapa warga yang lebih tua tidak setuju dan mengajukan keluhan. Sikap Anda: A. Lebih baik menghindari pertengkaran dan memilih mundur dari jabatan saya. B. Menegaskan posisi saya dan meminta warga tersebut untuk mematuhinya. C. Tidak peduli dan tetap meneruskan pembagian petugas ronda. D. Mencoba untuk membicarakannya baik-baik dan mencari solusi bagi kedua belah pihak. E. Perbedaan pendapat dalam suatu forum merupakan hal yang sudah sewajarnya. Oke. Jadi di sini kan eh, kita dibagi kelompok ronda gitu kan. Gitu. Namun karena usia yang masih muda, yang lebih tua tidak setuju gitu permasalahannya gitu. Jadi
Ini secara logika tidak mungkin gitu. Justru yang harusnya yang tua lebih mendukung generasi muda gitu. Karena kan rata-rata yang begadang itu banyak yang hal yang muda gitu ya. Coba yang B ini, A ini, lebih baik menghindari pertengkaran dan memilih mundur dari jabatan saya. Ya, menghindari pertengkaran itu kan lumayan bagus gitu, dan memilih mundur dari jabatan saya. Ini poinnya paling kecil ya. Ini artinya kesannya tidak solidaritas gitu ya. Yang B ini, menegaskan posisi saya dan meminta warga tersebut untuk mematuhinya. Ini yang bagus ya poinnya ya. Yang paling tinggi gitu. Karena ini kita harus tegas gitu kepada yang tua dan meminta warga tersebut untuk mematuhinya. Karena kan di sini harusnya generasi kaum tua mendukung generasi yang muda gitu kan. Yang C ini, tidak peduli dan tetap meneruskan pembagian petugas. Yang D, mencoba untuk membicarakannya baik-baik dan mencari solusi kedua belah pihak. Yang C sama yang D ini kelihatannya bagus ya. Tapi awas, yang C ini, dan tetap meneruskan pembagian petugas ronda gitu kan. Berarti ini poinnya tertinggi kedua ya. 4. Sorry, bukan 4. Ini poinnya paling harusnya 2 ya. Coba yang D ini. Mencoba untuk membicarakannya baik-baik dan mencari solusi kedua belah pihak. Nah, ini bagus ya gitu. Artinya ketika kaum yang tua tidak setuju dengan ronda posisi jabatan sebagai kelompok ronda gitu, maka kita harus membicarakannya secara baik-baik gitu kan, dan mencari solusi bagi kedua belah pihak. Ini harusnya poinnya 4 ya. Yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Oke. Kehidupan Anda akan lebih mudah jika A. Tidak mengalami banyak hambatan, B. Mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman, C. Memiliki banyak keberuntungan, D. Segala sesuatunya dapat dikompromikan, E. Setiap masalah yang datang mudah diatasi. Oke. Jadi kehidupan Anda akan lebih mudah itu kalau kita sering diskusi gitu ya. Sering diskusi gitu. Kepada siapa saja ya, kepada teman, keluarga, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kehidupan kita akan lebih mudah itu kalau kita harus sering diskusi dalam kondisi apapun gitu ya. Nah, pilihan yang tepat yang ini ya, yang E ini nih, segala sesuatunya dapat dikompromikan. Ini poinnya 5 ya. Coba kalau memiliki kebanyak keberuntungan, ya ini sudah menjadi rezeki gitu kan, sudah menjadi rezeki gitu. Kesannya ya hanya kebenaran saja gitu ya. Berarti ini poinnya 1, paling kecil ya. Coba kalau yang A ini tidak mengalami banyak hambatan, tidak mengalami banyak hambatan itu kesannya terlalu ini ya. Segala sesuatu tuh pasti akan ada hambatan gitu ya. Karena kan di balik hambatan itu pasti ada kemudahan gitu ya. Coba, setiap masalah yang datang mudah diatasi. Nah, ini juga bagus ya, tapi yang D ini lebih jelas gitu. Kita harus mengkompromikan dulu sesuatunya gitu ya. Berarti ini poinnya tertinggi kedua ya. Gitu. Coba kalau mendapatkan dukungan keluarga dari mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman, ini kesannya kayak mau dipuji gitu ya, yang B ini. Berarti ini poinnya 2, yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Oke. Anda ditugaskan untuk menjaga dokumen penting dan tidak boleh diberitahukan isinya pada pegawai lain karena berkaitan dengan jumlah bonus akhir tahun pada tahun ini. Sahabat karib Anda
mengetahui hal tersebut dan meminta Anda untuk memberitahukan bagiannya saja. Sikap Anda: A. Menolaknya dan tetap menjaga rahasia dokumen tersebut. B. Membocorkannya pada sahabat ini ya, maksudnya ya, sahabat karib saya saja. C. Menanyakan hal tersebut terlebih dahulu pada atasan. D. Ikut membuka dokumen tersebut dan membacanya bersama sahabat. E. Berbahasa basi terlebih dahulu lalu memberitahukan bonus akhir tahun bagiannya. Oke. Jadi kan sama atasan itu Anda harus menjaga dokumen penting gitu kan. Kan ada sesuatu yang tidak boleh diberitahukan kepada satu orang pun. Cukup diri kita sendiri gitu yang merahasiakannya. Jadi ini sesuatu yang bersifat privat gitu ya. Kan ada sesuatu hal yang nggak boleh gitu diberikan kepada orang lain gitu kan. Dan seperti ini dokumen penting gitu, dokumen penting artinya data itu cukup kita sendiri yang tahu gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat yang A ini ya, menolaknya dan tetap menjaga rahasia dokumen tersebut gitu. Kan sudah jelas, artinya tidak boleh diberitahukan isinya gitu kan. Itu berarti yang A ini yang poinnya paling tinggi gitu ya. Coba membocorkannya pada sahabat karib saya saja. Coba simpan dulu. Menanyakan hal tersebut lebih dahulu pada atasan. Yang D. Ikut membuka dokumen tersebut dan membacanya bersama sahabat saya. Ini poinnya paling jelek ya, yang D ini, karena udah jelas gitu kan, ini sangat bertentangan sekali dengan soal di atas itu. Coba kalau yang E ini, berbahasa basi terlebih dahulu gitu kan, baru memberitahukan bonus akhir tahun bagiannya. Berbahasa basi di sini yang E ini berbahasa basi lebih dahulu gitu. Ada bahasa basi dahulu baru memberitahukan bonus akhir tahun bagiannya. Kalau dibandingkan yang D ini sudah kesannya langsung ya. Berarti yang E ini poinnya 2 gitu. Sama-sama tidak perlu dihindari jawabannya gitu ya. Coba yang B ini, membocorkannya pada sahabat karib saya saja. Kalau yang C ini, menanyakan hal tersebut lebih dahulu pada atasan. Jelas ya, yang C ini lebih baik daripada yang B ini. Itu artinya kan segala sesuatu tuh tidak boleh gitu kan dibocorkan kepada pribadi. Gitu. Kalau yang C ini kesannya harus minta izin dulu gitu, harus berbicara dulu, boleh nggak gitu. Kalau kata atasan misalkan ya boleh, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak boleh ya tetap gitu kan. Berarti yang C ini poinnya 4, yang B poinnya 3. Oke, seperti ini penilaian poinnya. Saat Anda sedang melakukan presentasi dalam sebuah rapat pimpinan, salah seorang pimpinan Anda terlihat sedang sibuk mengobrol dengan rekan kerja yang lain dengan suara yang agak keras. Reaksi Anda: A. Merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. B. Diam saja meskipun merasa kesal dalam hati. C. Memberikan catatan pada pimpinan tersebut agar memperhatikan presentasi saya. D. Menegur pimpinan tersebut dengan tegas. E. Tidak terlalu peduli dan tetap meneruskan presentasi. Oke. Ini bagian kuis ya. Gitu. Silakan teman-teman dijawab atau dinilai dari kelima pilihan jawabannya. Menurut versi kalian, penilaian dari kelima jawaban ini seperti apa? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.